Selamat datang di channel ini, tempat kita bahas segala hal keren seputar sejarah bumi dan gejala alam yang, kadang, bikin jantung deg-degan. Di video kali ini, kita bakal ngulik tentang satu pemain baru di dunia kegempaan Jogja, Sesar Mataram. Apa sih itu Sesar Mataram? Kok bisa muncul sekarang-sekarang ini? Apa hubungan Sesar ini sama sejarah gempa-gempa besar di Jogja, termasuk yang tahun 2006 itu? Yuk, simak sampai habis, karena info ini bisa jadi penyelamat nyawa. Yogyakarta itu bukan cuma istimewa karena gudegnya atau keratonnya megah, tapi juga secara resmi diakui lewat UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Banyak orang mikir keistimewaan itu cuma soal budaya, padahal aslinya lebih dari itu, kayak orang yang kelihatan kalem tapi ternyata jago main drum. Dalam pasal 7, dijelasin kalau DIY juga punya wewenang soal tanah dan tata ruang, yang nyambung banget sama urusan pelestarian bumi. Nah, ngomong-ngomong soal bumi, Jogja juga istimewa karena punya koleksi bencana yang lengkap banget, total ada 11 jenis. Mulai dari banjir, wabah penyakit, ombak galak dan abrasi, gempa yang goyang-goyangin perasaan, tsunami, teknologi yang kadang ngadat, kekeringan, gunung Merapi yang suka ngambek, angin yang doyan heboh, tanah longsor, kebakaran, sampai drama bencana sosial. Lengkap kayak menu warung burjo, ada semuanya. Yogyakarta, selain istimewa karena budayanya dan gudeg legendarisnya, juga punya bakat alam yang gak main-main, alias daerah yang doyan digoyang bumi. Secara tektonik, Jogja ini emang rada aktif. Bukan aktif di medsos, tapi aktif secara seismik, sering banget kena gempa. Soalnya, letaknya deket banget sama zona tabrakan lempeng di dasar Samudra Hindia. Belum cukup itu, daratannya juga punya sesar-sesar lokal yang suka bikin kejutan. Jadi bisa dibilang, tanah Jogja tuh tipikal yang sensitif, sedikit tersentuh, langsung gerak. Kalau lihat rekam jejak sejarahnya, Jogja udah pernah 12 kali kena gempa besar yang sampai merusak. Catatan dimulai dari tahun 1840, terus lanjut 1859, 1867, 1875, 1937, 1943, 1957, 1981, 1981, 1992, 2001, 2004, dan 2006. Tapi yang paling bikin heboh tuh tahun 1867, 1943, dan 2006, jumlah korbannya bikin sedih banget. Tahun 1867 aja ada 5 orang meninggal dan 327 rumah ambruk. Tahun 1943 lebih parah, 250 jiwa melayang dan 28.000 rumah roboh. Tapi yang paling menghantam emosi tuh gempa 2006, lebih dari 6.200 orang meninggal dan hampir 400.000 rumah hancur. Gempa 10 Juni 1867 bahkan sempat bikin keraton goyang dan kantor-kantor kolonial Belanda ketar-ketir. Menurut ahli geologi Belanda, S.W. Visser, gempa itu berlangsung 70 detik, cukup buat bikin mie instan setengah matang, dan pusatnya dekat Sungai Opak, tempat yang sama kayak pusat gempa 2006. Jadi, dari dulu sampai sekarang, Opak ini sepertinya punya talenta spesial sebagai sumber guncangan. Tapi meskipun sering diguncang, Yogyakarta tetap kokoh berdiri jadi penjaga budaya dan sejarah Jawa. Candi Prambanan, Ratu Boko, dan lainnya adalah bukti bahwa Jogja bukan kaleng-kaleng, udah kuat dari zaman Mataram kuno abad ke-8. Jogja juga pernah jadi pusat pemerintahan, dari era Mataram, Kesultanan Ngayogyakarta, sampai sempat diangkat jadi ibu kota negara pas Indonesia lagi susah-susahnya. Jadi, meski tanahnya doyan goyang, semangat Jogja tetap tegak berdiri. Kayak wifi tetangga yang gak pernah mati. Jagat maya Jogja sempat heboh gara-gara muncul pendatang baru di dunia kegempaan, namanya Sesar Mataram. Tapi jangan salah, ini bukan grup band indie atau merek minuman herbal, ya. Sesar Mataram adalah jalur patahan bumi yang baru diumumkan oleh Profesor Dr. Dani Hilman Natawijaya dari BRIN dalam acara ilmiah KC akhir tahun lalu. Tapi ternyata, Sesar Mataram ini bukan anak kemarin sore. Bagian timurnya dulu udah dikenal sebagai Sesar Dengkeng. Jadi bisa dibilang ini semacam rebranding geologi. Sesar ini konon nabrak-nabrak manja sama Sesar Opak, dan garisnya lewat dari utara Candi Boko sampai deket-deket selokan Mataram. Jadi nggak cuma air yang ngalir di situ, tapi potensi patahan juga. Penemuan ini bukan asal tebak-tebakan, tim ilmuwan udah melakukan pemetaan topografi, survei lapangan, bahkan pakai metode geolistrik buat ngintip isi perut bumi. Uniknya, sepanjang Sesar Mataram ini, belum ada rekaman gempa dari tahun 2009 sampai 2021. Tapi jangan langsung tepuk dada lega ya, karena kata Pak Wiwit dari UGM, patahan bisa terinspirasi dari gempa sebelumnya. Ibaratnya, kalau satu daerah kena goyangan keras, daerah sebelah bisa ikut-ikutan. Dan bukan cuma Sesar Mataram aja yang numpang tenar di DIY. Di sini udah ada geng Sesar lama kayak Opak, Progo, Dengkeng, Oya, dan si bos besar, Subduksi. Di antara mereka, Sesar Opak yang paling aktif, udah kayak seleb TikToknya dunia kegempaan. Dialah yang bikin Jogja jungkir balik waktu gempa 2006.
Dan sampai sekarang, Opa masih suka update status berupa gempa-gempa kecil. Dengan penemuan sesar baru ini, kita nggak perlu panik sampai borong mie instan atau refill galon seminggu penuh. Yang penting, info ini jadi pengingat buat kita biar selalu siap siaga. Soalnya, sampai detik ini, belum ada teknologi yang bisa nebak gempa datang jam berapa dan hari apa. Untungnya, Pemda DIY bareng BPBD nggak tinggal diam. Mereka udah gercep edukasi ke masyarakat, mulai dari kelurahan sampai sekolah. Bahkan sekarang udah ada 213 kelurahan tangguh bencana, Kaltana, dan 201 satuan pendidikan aman bencana, SPAP, kayak superhero lokal yang siap siaga kalau bumi mulai ngambek. Jagat maya Jogja sempat heboh gara-gara muncul pendatang baru di dunia kegempaan, namanya Sesar Mataram. Tapi jangan salah, ini bukan grup band indie atau merek minuman herbal, ya. Sesar Mataram adalah jalur patahan bumi yang baru diumumkan oleh Profesor Dr. Dhani Hilman Natawijaya dari BRIN dalam acara ilmiah kece akhir tahun lalu. Tapi ternyata, Sesar Mataram ini bukan anak kemarin sore. Bagian timurnya dulu udah dikenal sebagai Sesar Dengkeng. Jadi bisa dibilang ini semacam rebranding geologi. Sesar ini konon nabrak-nabrak manja sama Sesar Opak, dan garisnya lewat dari utara Candi Boko sampai deket-deket selokan Mataram. Jadi nggak cuma air yang ngalir di situ, tapi potensi patahan juga. Penemuan ini bukan asal tebak-tebakan, tim ilmuwan udah melakukan pemetaan topografi, survei lapangan, bahkan pakai metode geolistrik buat ngintip isi perut bumi. Uniknya, sepanjang Sesar Mataram ini, belum ada rekaman gempa dari tahun 2009 sampai 2021. Tapi jangan langsung tepuk dada lega ya, karena kata Pak Wiwit dari UGM, patahan bisa terinspirasi dari gempa sebelumnya. Ibaratnya, kalau satu daerah kena goyangan keras, daerah sebelah bisa ikut-ikutan. Dan bukan cuma Sesar Mataram aja yang numpang tenar di DIY. Di sini udah ada geng sesar lama kayak Opak, Progo, Dengkeng, Oya, dan si bos besar, Subduksi. Di antara mereka, Sesar Opak yang paling aktif, udah kayak seleb TikToknya dunia kegempaan. Dialah yang bikin Jogja jungkir balik waktu gempa 2006. Dan sampai sekarang, Opa masih suka update status berupa gempa-gempa kecil. Dengan penemuan sesar baru ini, kita nggak perlu panik sampai borong mie instan atau refill galon seminggu penuh. Yang penting, info ini jadi pengingat buat kita biar selalu siap siaga. Soalnya, sampai detik ini, belum ada teknologi yang bisa nebak gempa datang jam berapa dan hari apa. Untungnya, Pemda DIY bareng BPBD nggak tinggal diam. Mereka udah gercep edukasi ke masyarakat, mulai dari kelurahan sampai sekolah. Bahkan sekarang udah ada 213 kelurahan tangguh bencana, Kaltana, dan 201 satuan pendidikan aman bencana, SPAP, kayak superhero lokal yang siap siaga kalau bumi mulai ngambek. Sesar Mataram, ternyata dia udah eksis dari dulu, cuma belum banyak yang aja. Ibaratnya, dia itu bukan selebgram baru, tapi lebih kayak artis lawas yang ganti nama panggung. Sebagian dari Sesar Mataram ini dulunya dikenal sebagai Sesar Dengkeng, dan katanya dia papasan alias saling sapa sama Sesar Opak, Sesar yang terkenal sebagai biang kerok gempa Jogja tahun 2006. Nah, Sesar Mataram ini arahnya memanjang dari timur ke barat, lewat deket-deket selokan Mataram, makanya namanya juga jadi Sesar Mataram. Para peneliti dari BRIN dan kawan-kawannya udah mantau si Sesar ini pakai alat-alat canggih kayak geolistrik dan pemetaan topografi. Jadi mereka nggak cuma nebak-nebak, tapi emang beneran ngecek langsung kondisi bawah tanahnya. Sampai sekarang sih, belum ada catatan aktivitas gempa dari jalur Sesar Mataram, setidaknya dari tahun 2009 sampai 2021. Tapi bukan berarti kita bisa santai-santai kayak di pantai. Soalnya, bisa aja sesar ini baru bangun tidur dan suatu saat nanti ikutan goyang. Kata pakar geofisika, patahan itu kadang bisa aktif karena ketularan dari gempa di sekitarnya. Sebelum ilmu pengetahuan modern menyingkap keistimewaan bumi Yogyakarta, budaya setempat telah mampu memahami dengan kerangka filosofis yang diyakininya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 telah meletakkan dasar filosofi dengan falsafah Hamemayu Hayunik Bawono. Ungkapan ini merupakan bentuk kearifan ekologis budaya Jawa dalam komitmennya melestarikan bumi dan lingkungan hidup. Hamemayu Hayuning Bawono diletakkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sebagai visi kehidupan masyarakat Jawa. Maknanya adalah komitmen untuk membuat bumi indah dan lestari, sustainable. Visi keharmonisan hidup dengan lingkungan selanjutnya terjabarkan dalam misi Hamengkubuwono, yang secara harfiah berarti memelihara bumi. Muara aplikatif dari nilai filosofis kultural itu adalah terbentuknya sikap satria. Sikap ini membawa perilaku penuh tanggung jawab, konsisten, amanah, dinamis, dan obsesif. Secara aplikatif, Keraton Yogyakarta juga dirancang dengan tata wilayah dan letak keraton mengikuti pedoman sumbu imajiner. Merapi, Tugu Golong Gilik, Keraton, Panggung Krapyak dan Laut Selatan yang didesain berada pada satu garis lurus menjadi simbol harmonisnya budaya Jawa dengan lingkungannya. Di Keraton Yogyakarta banyak dijumpai pohon beringin, asem, gayam, dan tajung.
Beringin dikenal sebagai penyerap karbon dioksida, O2, produsen oksigen, O2, serta penyaring udara efektif. Asem sebagai penyerap timbal, Pb. Gayam dapat menyimpan air dan memelihara mata air. Sedangkan Tanjung mampu menyerap debu, selain memiliki nilai filosofis terbukti mampu berfungsi sebagai penghijauan yang ramah lingkungan. Dalam hal gempa, kita semua tentu sepakat bahwa gempa sebetulnya tak membunuh dan melukai. Penyebab jatuhnya korban jiwa dan luka-luka adalah ambruknya bangunan yang tak sesuai standar aman gempa. Lalu, apakah konstruksi bangunan yang sesuai dengan standar aman gempa sudah cukup dalam memitigasi gempa? Ternyata tidak. Konstruksi bangunan hanyalah salah satu faktor. Faktor terpenting lainnya adalah lokasi bangunan yang semestinya tak boleh berada di atas jalur sesar. Belajar dari Amerika Serikat misalnya, sejak 1977 lalu ditetapkan jarak aman bangunan dari jalur sesar utama sejauh 150 meter dan 60 meter dari cabang sesar. Sayangnya, ketentuan seperti itu belum ada di Indonesia. Konon, salah satu kendalanya adalah sebagian besar jalur sesar di Indonesia belum dipetakan secara detail. Penemuan sesar Mataram ini seharusnya menjadi momentum penting untuk kembali meneliti jalur sesar di DIY. Apabila sudah terpetakan secara detail, selanjutnya perlu adanya peninjauan ulang dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW, Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, RTBL. Hal ini penting agar aspek mitigasi dan adaptasi bencana menjadi perhatian utama dalam penataan ruang ke depan. Itu dia tadi pembahasan kita tentang Sesar Mataram dan jejak sejarah gempa di Jogja. Ternyata, bumi di bawah kaki kita punya banyak cerita yang belum semua orang tahu. Jangan lupa, gempa nggak membunuh, bangunan rapuh dan ketidaksiapan kitalah yang berbahaya. Jadi yuk kita belajar, waspada, dan siapkan diri mulai dari sekarang. Kalau kamu suka video ini, jangan pelit-pelit ya, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan info penting lain seputar sejarah, geologi, dan bencana di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap waspada, tetap aman, tetap waras. Salam tangguh bencana.